Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Dan izinkan malam hari ini saya akan memberikan renungan firman Tuhan, merupakan kesukaan orang yang beriman. Puji Tuhan, saya akan ambil firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 21. Yohanes pasal 17 ayat 21, demikian firman Tuhan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini merupakan doa dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meminta kepada Bapa di surga supaya saya, saudara, kita yang menjadi anak Tuhan menjadi satu, sama seperti Yesus menjadi satu dengan Bapa. Dengan kata lain, kehidupan kita yang telah dipersatukan di dalam kasih sesuai firman Tuhan yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 17, barang siapa mengikatkan diri dengan Kristus atau barang siapa yang mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ya, ini tujuan gereja akhir zaman. Tujuan kita beribadah supaya kita menjadi satu, roh kita terikat dengan Tuhan. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata yang menghimpit dalam hidup. Asalkan kita betul-betul memiliki kerinduan dengan Tuhan. Bahkan kita terkadang kita berpikir, kenapa hidup ini terlalu menyedihkan? Atau mengapa hidup ini terlalu sempit atau terhimpit? Padahal itu bukan dari Tuhan. Yang membuat terhimpit itu adalah cara kita sendiri. Seperti pola pikir. Ya, seperti Yesus juga katakan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Itu doa. Yesus sebagai Tuhan, sebagai Bapa, sebagai Raja, mengajarkan hal-hal yang positif. Karena di dalam kehidupan kita sebagai pemimpin atau sebagai gembala itu ada 6 jabatan. Pemimpin, imam, gembala, hamba, kawan, sahabat. Kalau kita menjadi seorang gembala, tentunya kita memperhatikan domba-domba. Tugas sebagai seorang gembala, dia melihat domba, memperhatikan domba, peduli domba. Ketika domba itu sakit, dia datang merawat. Ketika domba itu lapar, dia memberi makan. Dia sebagai gembala, dia menuntun domba itu ke padang rumput yang hijau. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku di air yang tenang. Sekalipun aku berjalan pada lembah yang kelam, lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Gada dan tongkat mengikuti aku. Itu yang dikatakan Raja Daud. Sikap sebagai seorang gembala, dia harus memiliki peduli. Dia menuntun domba supaya domba itu betul-betul memiliki makanan yang sehat yang adalah firman Tuhan. Makanya karakter sebagai seorang gembala, dia harus setia memberikan doa, memberikan semangat, bahkan memberikan menu firman Tuhan. Dia datang memberikan pengalaman merupakan kesaksian hidup, sehingga domba itu menjadi bersemangat, menjadi gemuk, menjadi segar, karena gembala memandikan domba, merawat domba,
peduli domba, menghiburkan domba. Itu yang dikatakan sikap karakter sebagai seorang gembala. Dan ketika Tuhan membawa kita sebagai pemimpin, kita belajar sikap dari Musa. Musa berhadapan dengan Firaun yang keras hati, yang adalah pemimpin. Dan Tuhan menyuruh Musa membawa orang Israel keluar dari tanah perbudakan. Karena di zaman itu orang Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Dan waktu Musa membawa orang Israel, bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, Musa membawa mereka dan di tangan Musa ada tongkat. Musa hanya berdiam, dia hanya peka dan mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Dan saat itu orang Israel bersungut-sungut mempersalahkan Musa. Mereka katakan, Musa, walaupun kami ditindas, walaupun kami dianiaya di Mesir, tapi kami makan yang enak. Tapi Musa, dia tidak peduli. Sekalipun orang Israel mempersalahkan, dia bersungut. Musa menjadi pemimpin dan meyakinkan bahwa dia membawa bangsa Israel itu pada jalannya Tuhan. Kalau kita pelajari sejarah itu, Musa membawa tongkat dan orang Israel, mereka dikejar musuh. Di kiri kanan ada gunung dan di depan ada laut berau. Musa semalam-malaman dia mengangkat tangan kepada Tuhan. Dia memberikan doa, dia bertanggung jawab dalam pelayanan sebagai pemimpin. Dia menunjukkan sikap rela mati. Dia menunjukkan sikap yang tidak menyerah. Dia menunjukkan sikap yang betul-betul membawa, meyakinkan bahwa umat yang dia pimpin itu keluar dari tanah perbudakan. Dan ketika Musa sampai di dekat laut berau, semalam-malaman Musa mengangkat tangan. Dan dia berkomunikasi dengan Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Musa menjadi lemah, tangannya ditopang oleh Harun. Dan waktu Musa terus berdoa, Tuhan bertanya kepada Musa, Musa, ada apa di tanganmu? Musa menjawab, tongkat. Apa kata Tuhan? Pukulkan tongkat itu ke atas laut. Dan waktu Musa melakukan, dia memukulkan tongkat, satu keajaiban yang terjadi, laut berau terbelah dua. Dan waktu laut berau terbelah dua, orang Israel menyeberangi, mendapat jalan keluar. Dan waktu orang Mesir melihat bahwa orang Israel telah lolos, orang Mesir mengejar. Dan waktu orang Israel sudah sampai di seberang dan orang Mesir sedang menyusul, Alkitab berkata Tuhan pertemukan kembali laut itu dan orang Mesir semua mati. Karakter dari seorang pemimpin tidak semudah membalik telapak tangan. Ada resiko yang besar, ada tanggung jawab yang besar, harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan Yeremia pasal 10 ayat 21, banyak gembala menjadi bodoh karena tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Saya garis bawahi, tidak menanyakan, tidak bertanya petunjuk Tuhan. Ternyata kehidupan yang dipercayakan Tuhan menjadi seorang pemimpin harus bertanya petunjuk Tuhan, memiliki doa sampai dia menemukan petunjuk Tuhan, baru dia bertindak membawa bangsa, membawa jemaat untuk keluar dari tanah perbudakan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hamba. Setelah gembala, pemimpin hamba jongo, siap melakukan, siap rendah hati, siap melakukan tugas perintah apa yang diamanatkan Yesus. Jadi menjadi hamba harus memiliki rendah hati. Hamba yang bersemangat melayani, seorang hamba yang mengabdi pada satu Tuhan. Dengan kata lain, sebagai hamba, dia mau melakukan, bahkan dia mempraktekkan firman Tuhan. Dia senang bekerja di ladang Tuhan, tidak mengenal lelah. Entah hujan, panas, jauh, jarak manapun, yang penting alamat jelas. Hamba itu harus melakukan tugas. Ya, seperti pengalaman saya, Tuhan memberikan saya talenta pijat urut. Saya melakukan itu dengan tulus karena saya tahu ini karunia dari Tuhan. Jadi walaupun cuaca mendung, saya pakai mantel hujan.
Cuaca panas, saya pakai jaket, pakai topi, kacamata, pakai masker. Walaupun tempatnya kesasar, saya bertanya, saya harus ketemu. Saya harus mencari alamat orang yang membutuhkan pelayanan saya. Karena saya percaya, kesulitan apapun yang saya hadapi, saya tidak pernah takut. Karena Tuhan melihat, Tuhan memahami, Tuhan perhitungkan. Siap menjadi hamba yang setia. Kemudian yang ketiga, ketika kita menjadi gembala, pemimpin, hamba, sekarang kita menjadi imam. Imam itu dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kamu adalah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Allah memilih menjadi imam, menjadi imamat. Dengan kata lain, imam itu dengan kata lain adalah sesuatu yang sudah mahir di dalam Tuhan. Perkataan seorang imam menjadi berkat dan memberkati. Dia senang memperkatakan firman Tuhan. Dia senang melakukan hal-hal yang kudus. Dia senang melakukan yang terbaik, memberikan contoh, memberikan teladan di altar. Dia menunjukkan sikap sebagai seorang imam yang mau melakukan, yang mau mempraktekkan secara nyata, bukan perkataan. Jadi imam, dia harus memberikan contoh hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran dan kesucian, menjaga diri baik-baik, menjaga perkataan, menjaga perasaan orang lain, menjadi seorang imam yang terlalu paham dengan Taurat, dia terlalu paham dengan kebenaran firman. Dia mahir dengan firman Tuhan. Kenapa? Imam hanya selalu mempelajari Alkitab. Karena apa? Sebentar lagi ada orang-orang bertanya dengan hal yang sulit. Maka imam siap menjawab sesuai firman Tuhan, bukan pakai pikiran sendiri. Dan kemudian sikap sebagai seorang kawan. Kemudian sikap sebagai seorang sahabat. Kawan dengan sahabat berbeda. Kalau kawan hanya sekedar teman, hanya sekedar kenal, sampai di jalan kita hanya menyapa, karena dia hanya teman. Mungkin kita bercerita pengalaman, atau kita berbicara tentang hal-hal yang misalnya bermitra, dan itu hanya sebatas kawan, hanya sebatas seorang teman. Ya, ada waktu yang sewaktu-waktu saja kita ketemu. Tapi kalau seorang sahabat, sahabat itu dia selalu susah, senang. Dia harus mengerti dan memahami. Kita jangan salah mengartikan antara kawan dengan sahabat. Makanya hati-hati curhat. Salah satunya misalnya kita curhat. Jadi kalau seorang teman, cari teman yang tidak bocor-bocor mulut. Dengan kata lain, cari teman yang tidak karlota. Jadi teman yang betul-betul memiliki janji iman. Dan ketika dia mendengar misalnya keluhan atau masalah atau curhat dari kehidupan seorang sahabat, maka sahabat yang memiliki janji iman itu, dia tidak akan bocor-bocorkan rahasia. Dia tidak akan membuka aib temannya atau sahabatnya. Dia menjadi saudara di dalam kehidupan. Menjadi sahabat itu tugas sebagai seorang pelayan Tuhan. Dan waktu dia menjadi sahabat, dia hadir sebagai saudara. Dia hadir sebagai orang yang menolong, yang menghibur. Di saat dia susah, di saat dia tidak memiliki apa-apa, maka sahabat itu akan datang membelai. Jadi dari inti semua, ketika menjadi gembala, menjadi pemimpin, menjadi hamba, menjadi imam, menjadi teman, menjadi sahabat, karakter hidup seorang Kristen, intinya kita tidak menghakimi, kita tidak melihat kesalahan orang lain, tapi kita mengintrospeksi diri kita sebagai seorang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah renungan saya malam hari ini akan menjadi semangat
Karena Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Pekerjaan-pekerjaan yang mulia yang dilakukan sebagai orang yang dipercayakan Tuhan. 1. Fokus pada panggilan. 2. Peka pada suara Tuhan. Yang 3. Setia dalam doa. Memiliki penyembahan. Perkataan-perkataan yang sesuai dengan kebenaran nampak pada sikap perbuatan sehari-hari. Kenapa? Karena ketika orang tahu bahwa kita adalah hamba Tuhan, kita pelayan Tuhan, kita imamatnya Tuhan, orang akan mempelajari gaya hidup sehari-hari. Salah satunya tetangga. Tetangga akan tahu. Tetangga mulai menilai. Jadi ketika kita memiliki sikap-sikap yang baik di dalam Tuhan, masalah, persoalan, tantangan tidak akan menjadi pola pemikiran. Karena itu urusan Tuhan. Tugas kita, apapun yang melanda hidup kita, atau misalnya kita dihantui dengan kekhawatiran, persoalan, masalah apapun, seolah-olah kita tidak akan bisa menemukan keberhasilan. Keraguan, kekhawatiran mulai datang dalam diri kita, namun kita memiliki komitmen. Sekali kita percaya Yesus, sekali kita beriman, pasti ada jawaban. Jadi semua bukan tergantung dari siapa-siapa, tapi tergantung dari pribadi kita sendiri. Karena firman Tuhan akan menjadi remah, renungan, kesukaan sebagai seorang pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan. Dia hanya selalu berkata, Tuhan punya waktu, Tuhan punya cara, penyertaan Tuhan pasti terjadi dalam hidupku. Ketika kita mengakui semua itu, Alkitab berkata, jadilah menurut perkataanmu. Tuhan Yesus memberkati.